Ya, tunggu nak ya, kayak dokter ininya ya. Ya, biar itu dulu. Santai Dulu dikit ya. dulu. Mikonya malu nah, Mikonya nah, nak ngendep aja di rumah nah. Nah, di dalam nah, ini dikeluarin Mikonya. Miko belum berani mandiinnya, belum berani mandiin takut basah. Ya, halo, hai semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selamat datang kembali dengan aku, Tony, seperti biasanya mengupas segala review produk-produk makanan kucing, obat-obatan kucing, dan juga mengupas semua masalah kucing, penyakit kucing, dan juga lain-lainnya, teman-teman ya. Oke, dan kali ini aku akan mengangkat tema raw food, tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih yang sudah subscribe dan sudah nonton video ini, dimana kalian semua juga telah membantu untuk makan kucing jalanan, pengobatan kucing jalanan, dan juga lain-lainnya. Dan seperti di awal video kalian melihat bahwa itu adalah video si Miko, pecinta kucing dari Palembang. Kalau saya lokasinya kan daerah Pekanbaru ya, gitu. Dan untuk rumah yatim piatu kucing saya yang saya beli dari pribadi uang saya itu adanya di Bogor. Ya, jadi Miko itu ditolong ya dari teman-teman semua. Tentunya dari hasil YouTube aku juga memberikan kepada Miko membantu untuk operasi. Jadi ini adalah investasi amal ibadah dari teman-teman yang jangka panjang terus ya teman-teman ya. Akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak berada di dunia ini. Selama video masih ada di YouTube dan tidak di take down dan masih dinonton oleh semua penonton YouTube, maka amal ibadah tetap berjalan teman-teman ya. Karena hasil dari YouTube ini tentunya menolong para cat lover, kucing-kucing cat lover, atau juga menolong kucing jalanan dan juga lain-lainnya teman-teman ya. Oke, dan sebelum kita cekicot ke video ya teman-teman ya, teman-teman subscribe dulu, dibunyikan tombol notification-nya agar kalian mendapatkan informasi mengenai informasi terbaru video aku ketika aku upload video di YouTube ini. Seminggu bisa 2 atau 3 kali aku upload video ya teman-teman ya. So, teman-teman juga aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun juga ya teman-teman ya. Meskipun gajian masih lama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menemukan duit di jalan ya. Satu gepok gede atau satu plastik gede ya. Isinya bukan 1000 perak tapi 100 ribuan. Oke, amin. Oke, mari kicot deh. Mari kita cekicot ke video tanpa berbacot lama-lama ya. Baik. Salah satu faktor untuk menggemukkan kucing adalah dengan memberikan makanan yang terbaik. Di video-video yang lalu aku telah memberikan informasi mengenai superfood, yaitu dry food, dan juga kemudian memberikan makanan raw food ya, dan juga memberikan makanan wet food ya. Nah, kali ini yang aku bahas adalah makanan yang disebut dengan raw food atau makanan mentah. Apakah itu baik buat kucing dan apakah itu berguna bagi kucing? Baik, jadi gini teman-teman. Satu hasil yang tentunya bisa didapatkan dari raw food ya atau makanan mentah, makanan kucing untuk kucing itu adalah pasti auto gemuk, pasti auto bulu ketek dada dan juga bulu bagian itu ya lebat ya. Bukanlah semua bulu di badannya pasti lebat ya, terutama yang long hair ya. Tapi kalau misalnya kucing kalian tuh yang short hair, Python exo short hair ya kan, atau kucing kampiung ya kan, bagaimanapun juga kalian usahakan ya kan, tetap aja bulunya kan pendek seperti itu juga teman-teman ya. Tapi kalau untuk menggemukkan udah pasti dia gemuk ya. Nah, itu keuntungan dari raw food. Jadi nutrisi vitaminnya lengkap banget dan itu untuk buat kesehatan kucing tuh bagus banget. Kalau ditanya ya kan, apakah raw food itu aman atau tidak ya? Nah, ini nih penjelasannya buat teman-teman ya. Ini kontroversi banget ya. Nanti aku akan jelaskan, aku juga memberikan raw food kepada kucing aku kok, tapi ada caranya yang smart ya tentunya ya, yang pintar ya buat teman-teman ya. Oke. Dalam raw food itu jumlah bakterinya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi gini loh. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini masak nih pagi nih, ya kan, masak sayur asem atau ya sayur, pokoknya segala macam sayur lah ya kan.
Kayak aku nih kaum duafa nih biasa makan sayur asem, ikan asin mulu ya, tapi saya sampai sekarang tetap ganteng ya. Jadi gini loh, makanan yang teman-teman masak pagi, teman-teman taruh tanpa diapa-apain sampai sore atau malamnya pasti akan basi. Exactly, betul banget ya, pasti akan basi. Nah, raw food gitu juga teman-teman. Kalau teman-teman membeli nih makanan mentah nih kayak daging sapi, daging ayam atau daging jerapah gini. itu kalau didiamkan oleh yang motongnya pagi, teman-teman belinya mungkin agak siang atau agak sore, itu rentan dihinggapin oleh lalat dan rentan bakterinya itu banyak. Nah gitu. Jadi makanan mentah adalah sumber bakteri. Tapi kalau aku nih mensiasati hal seperti ini itu gampang. Kalau aku kan beli makanan tersebut biasanya tuh di Carrefour atau Giant atau supermarket ya yang keren-keren ya. Buat aku nih ya yang kaum duafa ya, BPJS Ya, budget pas-pasan jiwa sosialita ya. biasanya ya, itu pelan-pelan itu aku biasanya dengan gaya yang glamour itu ke Carrefour atau ke Giant tuh beli daging sapi mentah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa aku belinya di Giant atau di supermarket, tidak beli di pasar, di warung Ceimah atau apa gitu ya? Enggak, teman-teman ya. Karena gini, aku percaya FDA Food ya kan, Food and Drugs Organization ini, yaitu badan BPOM pengawas makanan dan lain-lain dari Amerika lah atau apapun juga dari Australia, mereka itu lebih ketat dalam memberikan meluluskan daging yang benar-benar aman. Dan juga tentunya kita kan juga ada standar ekspor importnya gitu ya teman-teman ya, dari organisasi BPOM dan juga lain-lainnya. Nah, dari sana aku berpendapat bahwa daging yang diimpor dari luar ke dalam ini mungkin tuh daging yang high quality, bukan daging yang jelek ya. Dan juga melalui tahap proses dimasukkan ke dalam kulkas dan juga lain-lainnya. Tentunya akan membantu juga membunuh beberapa bakteri dan lebih higienis tentunya. Nah, itu yang aku pakai. Dan daging yang aku beli adalah biasanya aku memberikan daging mentah, yaitu daging sapi, tapi bukan satu potong gede gitu ya, enggak ya. Aku biasanya menggiling halus sampai halus, kemudian aku bagi itu 1 kilo tuh menjadi 12 atau 15 gitu ya, atau menjadi 20 bagian makan yang aku simpankan lagi ke dalam kulkas dan aku diamkan selama 1 minggu. Nah, apakah cara itu aman nggak Om Tony? Apakah bisa Om Tony? Gitu ya pertanyaannya. Baik, cara ini sebenarnya meminimalisir saja ya, tidak menjamin bahwa itu bebas dari bakteri-bakteri ataupun juga parasit-parasit yang ada di dalamnya, tidak menjamin gitu ya. Sebab di dalam daging mentah itu ya teman-teman ya, nah itu terdapat telur cacing dan juga satu bakteri yang merusak bagian pencernaan, yaitu bakteri Kista protozoa, yaitu bakteri yang ya menyebabkan kayak mencret, diare dan juga lain-lainnya. Nah, so bagaimana caranya ya teman-teman ya untuk supaya kucing tetap sehat, gendut dan juga lain-lainnya? Kalau aku sih caranya sih gini, aku rutin memberi obat cacing untuk menghindari parasit yang menyebabkan cacingan, dan juga aku rutin memberikan yaitu serum vitamin dari aku tentunya distributor tunggalnya ya teman-teman ya. Jadi serum itu aku berikan untuk kucing, biasanya itu dia akan menaikkan daya tahan tubuh, membunuh virus yang ada di dalam atau bakteri yang ada di dalam tubuh kucing. Dengan imunnya naik, maka kayak bakteri protozoa tadi itu maka dibasmi oleh si kucingnya. Aku sih menggunakan cara itu ya. Tapi ada lagi beberapa tips yang akan aku berikan teman-teman ya. Ini sesuai dengan aku ya teman-teman ya, gitu ya. Nanti aku akan jelaskan lebih panjang lebar lagi teman-teman ya. Dan video ini agak lama ya, mohon bersabar ya. Gitu ya. Jadi untuk nutrisi atau raw food tuh atau makanan mentah tuh diberikan untuk kucing itu gimana Om Tony, dosisnya bagaimana? Tergantung dari usia. Makin tua usia maka dia memerlukan nutrisi atau vitamin yang banyak, maka akan lebih banyak diberikan gitu ya teman-teman. Nah, oke, next di sini teman-teman, negatif
atau sisi negatif dari raw food itu atau makanan mentah itu teman-teman ya, yaitu dia akan mengalami inflammatory bowel disease gitu ya. Jadi ini adalah salah satu tadi yang aku sebutkan bahwa virus atau bakteri yang merusak pencernaan gitu, menyebabkan dia menstruasi dan juga lain-lainnya. So untuk mengakalinya itu gampang sekali teman-teman. Aku biasa memberikan ya itu tadi semacam kayak serum dan juga antivirus lainnya yang aku berikan teman-teman ya. Itu bisa membantu untuk membunuh, menyembuhkan juga penyakit dari kayak menstruasi atau juga lain-lainnya. Nah, yang next negatifnya atau sisi yang nggak bagusnya apabila diberikan makanan mentah itu, si kucing ini rentan terkena toxo ya. Dimana toxo ini adalah bakteri atau virus di dalam tanah yang menjangkiti kayak ke sayur atau ke beberapa hewan ya. Kalau ke sayur dia tuh nempel sayur ditambahkan toxo ya kan. Nah kalau hewan ini dia dalam daging mentah itu terdapat toxo, ya betul sekali ya. Jadi ini sangat berbahaya juga. Kalau yang ini sih sebenarnya sih aku bilang sih ya, untuk mengatasinya bisa juga coba dengan serum yang aku tawarkan kepada teman-teman ini, itu bisa membantu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bertanya nih ke dokter nih ya, apakah dok, apakah boleh, apakah disarankan untuk diberikan yang namanya itu raw food buat kucing atau makanan mentah buat kucing? Jawaban dokter kalian mau tahu nggak apa jawabannya? Pasti jawabannya tidak boleh gitu ya, tidak boleh ya. Iya pasti jawaban seperti itu. Tapi kalau menurut aku, kalau aku sih sebenarnya gini loh, aku melihat dulu kondisi si kucing ini dulu gitu. Kalau memang si kucing ini kurus dan membutuhkan makanan yang benar-benar bikin dia cepat gemuk dan lain-lainnya, biasanya aku memberikan raw food gitu. Aku memberikan raw food supaya dia sehat dan tentunya bisa gemuk lagi, dan juga tentu bulunya itu bisa lebih shine bright like a diamond, kayak lagunya Mbak Yu-nya Rihanna ya. Mbak Yu Rihanna kan lagu seperti itu ya. Nah biasanya aku memberikan kayak gitu ya. Jadi hasilnya sih cepet ya, dalam seminggu pemberian atau 2 minggu pemberian sudah gendut gitu teman-teman ya. Oke. Nah jadi gini loh teman-teman, kalau ditanya ke aku nih, Om Tony gimana tuh raw foodnya? Aku memberikan, ya aku memberikan, betul, aku akui aku memberikan. Tapi dalam case tertentu, kalau misalnya aku lihat kucing itu terlalu kurus dan butuh asupan nutrisi yang lebih cepat bikin dia gemuk, ya aku berikan raw food gitu ya. Itu dulu sebelum aku mengenal serum. Nah saat ini setelah aku mengenal serum, yaitu serum penggemuk kucing atau serum membasmi segala penyakit kucing, dia bisa membasmi segala macam virus, bakteri dan lain-lainnya, dan juga menyehatkan serta membuat si kucing ini auto lahap makan 7 hari saja atau 2 minggu itu udah gendut banget ya. Aku udah stop raw food atau aku udah stop daging mentah gitu. Aku udah stop seperti itu. Aku pakai serum aku yang aku distributorkan dengan harga 100 ya, dengan harga 120.000 rupiah. Iya betul, 120.000 rupiah. Aku agak gimana aku ngomongnya. Oke. Dan untuk mendapatkannya teman-teman bisa langsung WA ke aku di nomor ini ya teman-teman ya. 120.000 rupiah itu pasti kucingnya auto gemuk. Kalau kucingnya sakit, flu, distemper, kaliki, belekan segala macam, pokoknya apapun yang berhubungan dengan kucing atau teman-teman bingung, kasihkannya serum, langsung beres ya. Ini benar-benar bagus banget kalau menurut aku buat persiapan kotak P3K teman-teman ya. So untuk terakhir sebelum aku mengakhiri video ya, apakah raw food itu bagus buat kucing? Seperti yang tadi aku jawab, bagus, asal teman-teman harus pintar. Nah apakah raw food itu disarankan dari dokter untuk kucing? Tidak sama sekali. Kalau Om Tony gimana? Kalau aku 50-50 ya, antara iya atau enggak tergantung kasusnya. Tapi karena sudah ada serum, aku sekarang sudah jarang memberikan raw food ya, sama sekali pun nggak pernah kok aku memberikan raw food lagi ya gitu. So untuk tips dan trik bagaimana ya memberikan raw food yang benar dan juga banget tuh bagaimana ya? Kalau aku sih gini loh, ada misalnya lagi hari raya haji atau hari raya kurban ya, itu kan pemotongan sapi yang sehat ya. Oke. Begitu langsung plus dipotong, itu biasanya aku dagingnya bukan aku buat bikin rendang atau apa, biasanya aku langsung berikan kepada si kucingnya gitu. Karena kan aku bisa beli lagi daging di supermarket dong, biasanya seperti itu. Jadi daging yang fresh yang aku berikan. Tipsnya yang pertama ya,
Dan kedua, untuk tipsnya juga bisa juga teman-teman memberikan raw food itu sebenarnya sih kalau aku sarankan sih daging sapi, karena itu lebih lengkap proteinnya, lebih bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman takut ya ngambil risiko, teman-teman bisa juga beli daging ayam yang di tempat pemotongan ayam langsung digorok lehernya, oke, lalu metong. Nah, teman-teman bisa berikan langsung dada ayamnya kepada kucing, tentunya dengan cara ya teman-teman cincang halus atau di chopper lagi ya untuk kucing teman-teman. Nah, itu tips dari aku ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya udah selesai deh video aku ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman ya, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu ya teman-teman ya. BPJS dong, ya kan? Bantu pakai jari subscribe, like, dan juga tentunya di like ya, di komen dong, atau ada ide video apa teman-teman komen, dan juga dibunyikan tombol notification-nya apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi terbaru dari aku mengenai video-video atau review-review yang bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya tentunya ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Aku doakan lagi semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya masih tanggal depan bikin pesta lagi ya. Jadi kita bisa makan pesta gretongan ya. Oke, pesta pernikahan makan gratisan ya. Oke. Tapi amplopnya jangan kosong dong ya. Thank you for your watching teman-teman. Saatnya aku Wakanda. Waktunya dadah, see you and goodbye. Salam kopi Cyanida, komunitas pria siap nikahi janda.